Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita lambaikan tangan kita ke kanan kiri kita, katakan, Shalom saudaraku, shalom saudariku, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya. Sebelum itu, mari kita sama-sama mengucapkan moto gereja kita. GMI Kana, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itulah caranya. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita tenangkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Seringkali kita datang kepada Tuhan hanya karena sejuta keluhan kita. Seringkali kita berdoa pada Tuhan hanya karena kita tak mau dicela. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita menyadari kalau kita seharusnya datang dengan segenap kerinduan kita karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian kita. Seharusnya Ku datang. Seharusnya ku datang
Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur, kembali kami berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai pada detik ini. Kami boleh kembali berkumpul, kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia Tuhan untuk hadir di tengah kami. Saat ini kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati dan memberikan pernyataan dalam ibadah kami ini Tuhan. Sehingga hati kami hanya tertuju pada Tuhan. Dan bawa kami Tuhan untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima semua perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat pujian kita, Ku kan bangkit. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita dengan penuh sukacita. Umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Masih dalam keadaan berdiri, kita mengaku pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita boleh kembali duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian penyembahan kita seperti rusa.
satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh hadir. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Biarlah hari ini segala beban kehidupan masalah kami diserahkan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberikan jawaban atas segala pergumulan hidup kami. Bagi yang sedang menyusun skripsi, Tuhan mampukan untuk menghadapi sidang. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberikan pertolongan, sehingga Tuhan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Bagi kami yang mempunyai hutang piutang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang memberikan jawaban, Tuhan yang melunaskan dengan cara Tuhan yang ajaib. Bagi kami yang sedang sakit, mari jamah Tuhan berikan kesembuhan, berikan pemulihan, sehingga sakit penyakit yang kami alami boleh Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang mempunyai pergumulan yang tidak dapat kami katakan, Tuhan Engkau yang melawat. Ajarkan kami untuk mencari perkara yang di atas, melebihi daripada perkara yang di bumi, sehingga Tuhan kami percaya Engkau yang memimpin memerintah dari surga untuk menolong kami. Dan hari ini Tuhan siapkan hati kami untuk kami datang kepadamu, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang lemah, tapi kuat karena Engkau memberikan kasih karunia. Urapi hamba-Mu yang berkata-kata ini, hamba-Mu tidak mampu tanpa pertolongan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus membukakan inspirasi, ilham yang dapat membuat kami mengerti untuk kami menjalani hidup ini dengan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya bersyukur kita bisa sama-sama beribadah. Ya, tidak ada dibuat kelompok-kelompok, sudah gabung, yang sudah divaksin, kita doakan ya, supaya nanti satu saat kita bisa sama-sama buka masker. Amin. Kalau sekarang saya dulu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan di bawah satu tema, carilah perkara yang di atas. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat penting buat kita menyadari bahwa hidup kita ini sangat terbatas. Kita harus mencari perkara yang di atas. Apa perkara itu? Kita akan sama-sama belajar. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan, next. Dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan mengajak Bapak Ibu membaca secara responsoria ya. Kolose pasal yang kedua ayat 16 sampai Kolose pasal 3 ayat yang keempat ya. Jadi kita baca ayat 16, saya akan baca ayat 17, Bapak Ibu baca, demikian seterusnya nanti ayat terakhir Kolose 3 ayat 4 kita baca bersama. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi.
Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bersama-sama, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud next dengan carilah perkara yang di atas? Ya, next. Kata mencari itu bukan hanya sekedar mencari yang hilang atau mencari sesuatu yang tidak ditemukan, tapi ini tentang yang terpenting dan terus dikejar terus. Ini lebih kepada sikap hati, Bapak Ibu, daripada aktivitas mencari. Mungkin lebih tepatnya dikatakan seperti ini, meletakkan hati pada. Jadi kalau dikatakan carilah perkara yang di atas, meletakkan hati pada yang di atas. Next. Apa yang dimaksud perkara di atas? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus memberikan keterangan ini, ya, supaya jemaat tidak salah paham. Ada orang-orang pada waktu itu di di Kolose, itu mereka sangat seperti seolah-olah terkesan spiritual. Kita bisa lihat ya, dari ayat 16 sampai 20. Jangan makan ini, jangan minum ini. Ini ada tradisi Yahudi. Aturan-aturan. Ya, hari Sabat tidak boleh bekerja. Bayangkan sampai hari ini orang-orang yang beragama Yahudi seperti itu, saudara. Saya pernah baca di sebuah koran, saudara. Pada hari Sabat, hari Sabtu tiba-tiba terjadi kebakaran. Macam mana itu, saudara? Nggak boleh kerja kan? Rapat, saudara. Singkat cerita boleh, tapi sudah 3 jam kemudian mobil datang, rumahnya sudah hancur. Inilah kenyataan kalau hidup di dalam tanda kutip Taurat. Padahal kita tahu bahwa itu cerminan. Saudara, next. Sebenarnya apa maksud perkara di atas, saudara? Ini artinya menyangkut di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukan bicara tentang surga, tapi bicara tentang Allah yang bertata, Kristus yang bertata. Kalau kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi Kristus kepala saat ini, Kristus yang memimpin. Dan kalau kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 15, dikatakan Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini merujuk pada kemenangan Kristus atas segala kuasa dan kekuatan. Itu berarti kita tidak boleh lagi hidup di dalam apa? Bayang-bayang hukum Taurat, tapi hidup oleh kasih karunia Allah. Next.
Itu berarti saudara, seharusnya tidak ada lagi yang bisa memperbudak kita. Entah itu dosa, entah itu tradisi, kebiasaan buruk atau ketakutan saudara. Keterangan berikutnya adalah carilah perkara yang di atas dan bukan yang ada di bumi. Sesuai dengan pasal yang 2, Kolose pasal yang 2 yang kita renungkan, apa yang ada di bumi ini merujuk hal yang sementara di dunia ini. Kita lihat Kolose 2 ayat 22 sampai 23. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Saudara, peraturan-peraturan yang diatur, dibuat sedemikian rupa, seolah-olah kelihatannya rohani, tetapi kalau tidak hati-hati, saudara, kita terjebak di situ. Dari sisi konteks pasal 3, hal-hal yang di bumi merujuk apa? Berbagai dosa. Ya. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Sesuatu yang duniawi itu yang harus dimatikan, saudara. Itu berarti mencari perkara yang di atas, berarti tidak meletakkan pikiran-pikiran pada hal-hal yang sementara yang berdosa, saudara. Melainkan pada hal-hal yang mendatangkan kekekalan. Tapi saudara, kadang-kadang manusia tidak sadar ini. Manusia ingin kalau bisa kedua-duanya, saudara. Tidak bisa, kita harus memilih salah satu. Next. Saudara, di Afrika ada cara untuk menangkap monyet, saudara. Caranya adalah menyembunyikan, ya bisa aja kelapa ya, di pasir, ya. Atau kalau kita bilang toples di situ dikasih apa? Dikasih kacang-kacang. Sehingga kalau monyet itu mengambil kedua kacang yang ada di dalam kedua buah kelapa itu, pada saat diambil tiba-tiba orang mau nangkap dia. Dia bingung ini, dia meronta-meronta. Padahal kalau dia mau saja melepaskan diri bisa. Dia lepaskan itu kacangnya, dia pergi. Tapi apa yang terjadi? Kenapa nggak bisa? Kira-kira apa penyebabnya? Karena dia tidak mau kehilangan kacang di dalam kelapa itu. Sehingga apa yang terjadi? Mudah ditangkap, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Ini kan hidup kita. Kadang-kala kita ingin mengikut Tuhan, tapi hal-hal duniawi masih kita ikuti. Hal-hal duniawi masih mengikat kita. Kita nggak bisa memikirkan apa yang di atas, saudara. Karena itu harus apa yang kita sadari, kita matikan sesuatu yang duniawi. Kita tahu apa itu di dalam hati saudara. Tuhan tahu dan Anda tahu. Lepaskan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, next. Bagaimana caranya supaya kita dapat mencari perkara yang di atas? Next. Melalui firman Tuhan ini ada 3 tindakan yang harus kita lakukan dalam hidup kita agar kita mencari perkara yang di atas. Yang pertama, tidak digagalkan oleh legalisme yang bersifat duniawi. Ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawi. Ayat 19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, di mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Saudara, tidak digagalkan oleh legalisme yang bersifat duniawi.
Next. Istilah jangan biarkan kemenanganmu digagal itu satu gambaran, saudara. Gambaran apa? Pertandingan atletik di mana seorang peserta itu didiskualifikasi, tidak bisa menang, padahal dia sudah menang, tapi gagal karena apa? Karena dia melanggar, tidak memperoleh hadiah karena dia melanggar, karena pelanggaran tertentu. Inilah kenyataan pada waktu Kolose ini ditulis, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Guru-guru palsu itu menghalangi jemaat untuk mengikuti pertandingan iman Kristen. Karena orang Kristen itu sebenarnya lebih dari pemenang. Sudah diberikan kasih karunia, tetapi guru palsu ini mencoba. Kalau kamu mau diselamatkan Kristus, kamu harus juga lakukan apa? Tradisi, hukum Taurat. Kita bisa lihat di ayat 16 sampai 23. Jangan makan ini, jangan makan itu. Harus disunat. Hari Sabat gak boleh bekerja, harus begini. Wah, banyak sekali saudara aturan-aturan itu. Sehingga saudara, kalau orang Kristen yang sudah ditebus Kristus masih melakukan aturan-aturan Taurat lagi, maka itulah namanya legalisme. Mereka lupa itu tidak menyelamatkan, tapi Kristus yang menyelamatkan. Itu sebabnya saudara, kita hari ini ada orang bertanya, kenapa orang Kristen tidak makan babi? Padahal Alkitab ada tulis jangan makan babi. Itu pada waktu, kalau kita lihat, setelah Kristus datang, orang Kristus sudah dibebas dengan aturan-aturan seperti itu. Karena hukum Taurat itu adalah bayangan dari Kristus yang akan datang. Kalau kita lihat ayat 17 kita mengerti. Semuanya itu hanya bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Kristus. Jadi Kristus yang bisa menyelamatkan, bukan hukum Taurat, saudara. Kita tidak bisa diselamatkan hanya dengan melakukan hukum Taurat. Next. Saudara, lihat gambar ini saudara yang dikasih Tuhan. Sekarang masih banyak orang-orang yang seperti itu. Mengutamakan hukum. Padahal hukum itu mengacu kepada apa? Kristus. Hukum itu adalah bayangan dari Kristus sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Mereka lebih mengutamakan hukum daripada Kristus. Itulah namanya legalisme. Sehingga Kristus tidak lagi diutamakan. Itu bayangkan saudara seandainya seperti ini saudara. Hari ini kita pasang gambar Presiden Jokowi. Saking hormatnya kita sama gambar itu, kita kasih makanan, kasih buah-buahan. Tapi ketika Presiden Jokowi datang kita gak peduli. Mana yang lebih penting? Foto Jokowi atau Presiden Jokowinya yang lebih penting? Presidennya bukan? Tapi ketika presidennya datang kita gak peduli. Yang kita peduli foto ini. Inilah orang yang mengutamakan hukum saudara. Padahal hukum itu mengacu kepada Kristus sendiri. Hukum Taurat ini menunjukkan bahwa kita gak sanggup saudara. Jangan lakukan ini, jangan lakukan, gak sanggup. Hanya Kristus yang memampukan. Next. Saudara hati-hati. Gereja juga bisa terjebak dengan legalisme ini saudara. Apa? Mengejar keselamatan, kekudusan dengan usaha sendiri. Banyak orang Kristen yang berpikir kalau saya sering ke gereja, ibadah di gereja, saya pasti masuk surga. Saya kasih perpuluhan, ya, kasih persembahan, sudah masuk surga. Oh, hati-hati dulu, tunggu dulu saudara. Anda datang ke gereja kalau Anda tidak punya hubungan dengan Kristus, itu tidak akan pernah menyelamatkan Anda. Anda memberikan perpuluhan, persembahan, tetapi kalau Anda tidak hidup di dalam Kristus, itu menjadi sia-sia. Orang yang legalis akan melihat seperti ini saudara. Semua salah kecuali Alkitab membenarkan itu. Oh, makanya ada peraturan begini, harus begini. Sehingga apa? Itu menjadi apa? Sehingga peraturan lebih utama daripada Tuhan. Next. Tapi orang Kristen Alkitab melihat apa? Semua yang Alkitab katakan itu semuanya benar. Saudara hati-hati, kadang-kala orang Kristen tidak hati-hati juga. Ada yang sudah pindah dari agama sebelumnya masuk Kristen tetapi memegang peraturan manusia. Saya pernah saudara, saya tinggal di sebuah gereja yang dekat yang namanya Kampung Anggrung.
Waktu itu istri saya masih hamil, saudara. Setiap kali istri saya ke pajak selalu dibilang begini, kamu gunting, bawa gunting gak? Enggak, ada Tuhan Yesus. Wah, saya orang Kristen. Alah, orang Kristen juga pakai gunting loh. Bawa gunting loh. Coba saudara, kita sudah percaya Kristus, orang Kristen juga ikut. Oh, kalau gunting harus bawa gunting. Kenapa? Supaya setannya jangan ganggu. Lalu kalau sudah bunting jangan pergi ke rumah duka, bahaya, banyak setannya. Lah, orang Kristen juga ikut-ikutan. Apa jadinya? Orang dunia bilang, orang Kristen juga gitu. Saudara, seharusnya kita kalau sudah jadi orang Kristen, kita tidak lagi terikat dengan peraturan manusia itu. Bukankah Kristus pada Kolose pasal 2 ayat 15, Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Kita gak sadar saudara, banyak orang Kristen, dia ke gereja tapi setelah dari kuburan dia cuci dulu. Kenapa cuci muka? Gak berani masuk ke rumah. Kenapa? Takut sialnya masuk saudara. Ayo. Apakah kita Kristen yang legalis? Hati-hati saudara. Pada Kristus sudah tebus kita. Jangan sampai kita terjebak juga. Saya pernah saudara, ya, ke rumah orang. Ya, boleh nggak? Ada jarum nggak pinjem? Oh, nggak ada. Padahal bukan nggak ada. Rupanya saya baru tahu ada tradisi mengatakan kalau pinjam jarum jangan malam ya saudara ya. Kenapa? Oh, ada pantangan. Padahal enggak saudara. Kalau waktu zaman dulu nggak ada listrik, kalau pinjam jarum apa? Ketusuk. Benar nggak saudara? Benar ya? Tapi dibuat. Oh, macam-macam. Kalau pinjam jarum pada malam hari nanti ada setannya saudara. Padahal Kristus sudah menebus kita saudara. Yuk kita cek saudara diri kita. Apakah kita juga terjebak seperti itu? Jangan sampai. Next. Saudara, yang perlu kita sadari kita harus taati Kristus. Orang Kristen jangan seperti orang dunia. Jangan sampai kita hanya mengikuti peraturan-peraturan dunia. Hati-hati saudara. Makanya pada waktu pandemi ini Tuhan tuh sebenarnya sedang membersihkan orang Kristen. Mana yang penting? Aktivitas di dalam gereja atau hubungan dengan Tuhan sendiri? Nah, kadang kita juga lupa ya. Kita sibuk melayani itu, ini, itu sampai kita sendiri lupa berhubungan dengan Tuhan sendiri. Saudara, pertanyaan juga dengan kita. Kita datang ibadah nih. Oke, kita cari siapa? Kalau ditanya satu-satu semuanya bilang cari Tuhan. Benarkah kita cari Tuhan? Pada waktu firman Tuhan disampaikan, apa yang kita pegang? HP. Lalu apa yang kita lihat? Bukan firman Tuhan. Facebook. Teman lagi makan nih, asik. Lalu kita pulang, kita bilang, saya sudah ibadah sama Tuhan. Pertanyaannya saudara, waktu Tuhan lihat di surga, lihat kita, dia bilang, apa benar kamu beribadah kepadaku? Kamu fokusnya bukan suaraku, kamu fokusnya pada Facebook, pada WhatsApp. Saudara, kita terjebak dengan legalisme. Oh, kenapa kamu ke gereja? Ya, kalau gak ke gereja takut dihukum Tuhan. Bukankah seharusnya terbalik saudara? Harusnya orang Kristen ke gereja karena rindu. Tuhan sudah selamatkan dia. Tuhan sudah tebus dia. Tuhan sudah sayang. Harusnya kita datang itu bukan karena legalisme. Kalau Anda datang ke gereja karena apa? Karena legalisme, maka Anda merasa kalau gak ke gereja gak enak. Kenapa? Ya, nanti ada macam-macam, nanti akan dihukum. Enggak saudara. Anda ke gereja itu bukan karena Anda takut dihukum. Anda ke gereja karena Anda ingin bertemu dengan Tuhan yang mengasihi Anda apa adanya. Amin? Amin. Saudara, hati-hati, kita orang Kristen ini mudah terjebak dengan legalisme. Mengutamakan peraturan daripada Tuhan. Hati-hati saudara. Nah, karena itu kita bertanya. Kalau kita ibadah, selalu tanya, apakah hidup saya semakin berubah? Saya juga begitu, Bapak. Saya merenung. Ketika saya pegang firman,
apakah firman itu mengubah hidup saya? Sama Bapak Ibu, pertanyaannya, ketika Bapak Ibu dengar firman, apakah firman itu Bapak Ibu izinkan mengubah hati? Atau kita, oh ya saya tahu, tapi saya nggak mau lakukan. Itu seperti orang ke dokter, tapi dia nggak mau menebus resep. Kira-kira dia bisa sembuh nggak, saudara? Dia ke dokter tapi nggak pernah menebus resep. Tapi dia kalau dia bilang supaya saya tenang, saya harus ke dokter. Tapi dokter kasih tahu penyakitnya, dia tidak mau tebus resepnya, dia tidak mau pantang, dia tidak mau ikuti saran dokter. Kira-kira bisa sembuh nggak? Enggak, saudara. Orang yang ke dokter dia harus beli resepnya, dia harus minum obatnya. Sama dengan hidup kita, saudara. Bapak Ibu, kalau kita tidak mau ngalami Tuhan, hanya mengutamakan peraturan, itu jadi sia-sia. Next, kita harus bertemu dengan Kristus yang mengasihi kita, saudara. Sehingga Kristuslah yang memimpin. Kalau enggak, saudara, banyak orang akan seperti orang Taurat, ahli Taurat dan orang Farisi. Dia akan mengutamakan hal-hal yang lahiriah. Ya, kelihatannya rajin ritual. Orang ahli Taurat Farisi, wah, setiap seminggu itu puasa 2 kali, ya. Betul-betul sebelum jam 12 mereka akan apa? Mereka akan berjalan sehingga pada jam 12 tepat mereka sengaja supaya orang lihat mereka betul-betul rohani, mereka berdoa. Saudara, pertanyaannya, saudara, mereka menjalankan ritual, tapi mereka menutupi hati mereka. Mereka kelihatan seperti kuburan. Kuburan yang cantik dari luar, tapi dalamnya keropos, saudara. Saudara, jangan sampai kita seperti ini, saudara. Next. Itu sama saja kita memanjakan kedinginan daging, saudara. Orang Kristen seharusnya bertanya, apakah saya serupa seperti Kristus? Ketika saya beribadah, ketika saya datang ibadah, apakah saya benar mengalami Kristus yang mengubahkan hidup saya? Atau malah saya tetap ibadah kepada Tuhan tapi dendam tetap jalan? Saya ibadah kepada Tuhan tapi kebencian tetap saya kuasai. Saudara, kalau kau seperti itu, saudara, hidup kita tidak akan berubah. Hidup kita bisa berubah kalau kita berusaha membersihkan sampah-sampah. Banyak orang berkata begini, ini kenapa suaranya ya? Tolong dibantu. Iya. Saudara, ini kasih Tuhan. Kita ini sama-sama orang Kristen, sama-sama berobat jalan, saudara. Makanya banyak orang berkata begini, aku gak mau ke gereja. Kenapa? Banyak orang munafik. Justru saudara, jangan lihat orangnya. Sadar, kita juga sama-sama sakit. Kita harus ada satu komunitas yang apa? Yang terbuka, yang mengasihi, yang mengampuni. Dan lepaskan kemunafikan. Dengan apa? Dengan kasih, saudara. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara, jangan kita digagalkan dengan legalisme yang duniawi, saudara. Ya. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Next. Agar kita mencari perkara yang di atas. Yang kedua, saudara, kita harus perlu mengalami yang namanya dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kolose 3 ayat 1 ya. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saudara,
Paulus menjelaskan bahwa dirinya disalibkan bersama Kristus. Dan dia mati bersama Kristus bagi ambisi duniawi, bagi setiap prinsip motif duniawi. Untuk apa? Supaya dia hidup bagi Kristus. Itulah sebabnya dalam Kolose 3 ayat 1 dia menjawab bahwa seperti Kristus dia telah menerima hidup baru karena dia sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, sebagaimana ia disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, next. Ya, terima kasih sudah dibantu ya. Inilah hidup kebangkitan, di mana seorang benar-benar mati, mematikan keinginan daging dan bangkit bersama Kristus, menjadi ciptaan baru. Jadi inilah yang seharusnya dialami oleh setiap kita. Kalau kita tahu ini dosa menguasai kita, jangan merasa begini, nyaman. Nggak apa-apa, yang penting saya ke gereja. Nggak apa-apa, yang penting saya baca Alkitab. Nggak apa-apa, yang penting saya melakukan kebaikan. Untuk apa? Ya supaya dosa ini jangan diusir. Yang penting bisa apa? Membersihkan dosa saya. Padahal yang terpenting apa? Yesus sudah mengampuni dosa kita. Kita harus mengalami kebangkitan dalam Kristus. Betul-betul mati dan bangkit. Kalau masih kita tenggelam dalam dosa itu, berarti masih kita harus datang sama Kristus. Betul-betul kita harus mengalami kebangkitan bersama Kristus. Mengalami dibangkitkan bersama Kristus. Terus saudara, pada waktu Agustinus, ini tokoh gereja saudara. Hidupnya ini luar biasa saudara. Bejat. Dia sering gonta-ganti pasangan. Bermain dengan pelacur. Sampai mamanya berdoa. Apa mamanya katakan? Tuhan, aku serahkan Agustinus ini di lubang paku tanganmu. Tebuslah dia. Sehingga pada waktu hidupnya diperbaharui saudara. Apa yang terjadi? Pada satu saat ketika dia pergi ke pasar. Tiba-tiba saudara. Ada seorang pelacur yang pernah menjadi pasangan bermainnya si Agustinus. Berkata, hei Agustinus, kamu masih kenal saya? Apa yang jawab Agustinus? Dia katakan begini. Aku bukan lagi Agustinus yang dulu. Saudara, seharusnya orang Kristen demikian. Dia berani juga berkata, aku bukan seperti aku yang dulu. Kita harus mengalami perubahan, saudara. Saudara, pertanyaannya, saudara. 10 tahun lalu, dengan 10 tahun sekarang, apakah karakter hidup Anda berubah? Kalau hidup Anda dulu keras kepala, suka melawan, memberontak, menjadi troublemaker, apakah hari ini tetap sama? Kalau sama, berarti Anda belum mengalami kebangkitan bersama Kristus. Mintalah kasih karunia. Yang bisa mengubahkan hanya Kristus, saudara. Tapi saudara, setiap orang Kristen itu harus mengalami begini. Tiap tahun dia berubah. Dia penuh kasih, dia rendah hati. Dia dulu pemarah, sekarang berubah. Belajar dari kesalahan. Sehingga apa? Sehingga orang akan berkata, aku lihat perubahan yang ajaib. Sungguh kamu sudah berubah ya. Berbeda dari kamu yang dulu ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Mari saudara. Kalau kita mau mencari perkara yang di atas. Mari kita mengalami dibangkit bersama Kristus. Mari kita mengalami dibangkitkan bersama Kristus. Kalau belum, mari katakan sama Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya. Saya masih ada karakter ini. Tolong lepaskan saya. Saya nggak sanggup lepaskan. Hanya kasih karunia. Sehingga kita jadi ciptaan yang baru. Yang ketiga saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita mau mencari perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 2. Mari kita sama-sama baca. Bapak Ibu 1, 2, 3 ya. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan
yang di bumi. Sama-sama lagi. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 2. 1, 2, 3 ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Saudara, the only way to see life clearly is to focus on Christ. Satu-satunya jalan untuk melihat hidup secara jelas hanya ketika kita berfokus sama Kristus. Next. Kata memikirkan itu bukan berarti mengingat atau merenungkan sesuatu, tapi meletakkan pikiran pada sesuatu, sebuah orientasi pikiran. Bukan apa yang dipikirkan, melainkan bagaimana seorang itu berpikir. Dengan kata lain, berfokus pada Kristus artinya apa? Meletakkan pikiran kita kepada Kristus. Next. Pikirkan apa yang di atas berarti letakkan pikiran kita kepada Kristus. Apa yang kita pikirkan akan menentukan apa yang kita alami. Next. Saudara, kenapa kadang-kala orang Kristen merasa hidupnya bosan, putus asa? Karena dia berjalan tanpa Kristus. Banyak orang Kristen seperti ini. Dia tidak menyediakan hidupnya kepada Kristus. Sehingga dia khawatir terus. Dia pikirkan kekhawatirannya terus. Saya gak sanggup ini, bagaimana, stres. Karena dia fokuskan kepada dirinya, bukan kepada Kristus. Yang perlu kita lakukan, saudara, kita harus cari Kristus, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Setiap kita punya masalah, beban. Tapi kalau kita cari Kristus, saudara, yakinlah masalah kita sebesar apapun Tuhan bisa berikan jalan keluar. Yang kadang-kadang di luar pikiran kita, saudara. Kemarin saya menemukan ya, di sebuah TikTok, ada seorang pemilik daripada stasiun TV swasta, saudara ya, yang berorientasi TV rohani, saudara. Dia hutangnya mungkin secara rupiah miliaran ya, saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Dia cari Kristus, dia berdoa. Singkat cerita, saudara, orang yang tidak dikenal memberikan pertolongan. Anak Tuhan yang di Amerika yang gak kenal memberikan pertolongan dana. Sehingga hutangnya itu lunas. Nah ini juga saya juga belajar, saudara. Ketika merenungkan itu, iya. Kadang-kadang kita pakai cara kita. Oh, harusnya begini. Kalau saya ditolong, harusnya ada orang yang bisa saya carikan supaya saya bisa lunas kalau utang begini-begini. Padahal Tuhan maunya apa? Kita bergantung dulu sama Tuhan. Tuhan yang memikirkan. Kata-kata yang luar biasa dari pengusaha ini, dia katakan begini, saudara. Tuhan punya 1000 cara yang kita tidak ketahui untuk menolong kita. Waduh. Tapi kita seringkali hanya fokus kepada satu cara. Saudara, mari saudara, kalau hari ini saudara merasa beban begitu berat, masalah begitu berat, fokus sama Kristus. Itu yang saya ingat waktu itu, saudara. Saya pernah ikut satu camp pria sejati, saudara. Ya, permainan camp itu seperti khotbah yang gitu. Itu yang saya pakai waktu saya buntu, hampir gagal S2 saya. Itu juga yang saya pakai prinsip itu waktu saya hampir mati kena COVID-19, saudara. Saya pakai itu prinsip. Apa prinsipnya, saudara? Permainannya sederhana, saudara. Seorang itu diikat di sebuah tali, di pohon, ya, dan tali itu yang di sini ada orang yang tarik. Jadi tidak boleh dia jatuh ke tanah, kalau jatuh kena gagal. Dia harus sampai dia jalan sampai kepada satu titik, garis finish, menang. Tapi untuk jalan ke sana karena ditarik orang, kalau dia fokuskan kepada keadaan, dia lihat ke bawah, dia akan jatuh. Tapi kalau dia fokuskan kepada pohon itu melambangkan apa? Melambangkan Kristus. Ini permainan ya. Jadi dia fokus saja ke pohon itu, fokus saja. Orang segemuk, ada orang yang gemuk, ya sama gemuknya dengan kayak saya, lebih gemuk dari saya. Dia bisa lewat, saudara. Ketika ditanya, apa sih kok
Kamu semua orang gagal. Orang jadi jatuh. Saya cuma fokus saja ke pohon itu. Saya cuma fokus saja. Dengan kata lain, saya hanya fokus saja ke Kristus. Ke Kristus. Saudara, apa yang saya mau katakan? Waktu saya juga menyusun tesis. Waduh, saya sudah hampir bolak-balik. Saudara. Tapi apa? Tuhan, saya percaya Tuhan. Kalau saya buntu, tapi Tuhan punya jalan. Sampai akhirnya bisa selesai tesis saya. Ujian bisa. Fokus ke Kristus saja. Ketika saya sakit, saudara, ini sekarang saya berani bersaksi, saudara. Ya, karena semuanya sudah ngalami, saudara. Waktu itu saya nggak berani. Kenapa? Karena sudah tahu itu dikucilkan, saudara. Persis kayak penyakit kusta, saya tahu. Itu karena supaya kita nggak tertular. Tapi saudara, puji Tuhan. Waktu saya kena COVID, apa yang saya lakukan? Waduh, saya bilang, aduh Tuhan, ini hampir mati saya. Benar-benar kalau nggak fokus sama kau, mati saya, Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan? Saya bertobat, fokus sama Kristus. Kristus, berdoa. Maka apa yang saya lakukan? Saya minta. Saya lemah, saya minta DS doakan. Ya, Pendeta Tahir waktu itu sebagai ketua KP doakan. Semua jemaat saya minta ini. Mama Juli juga. Ya, Ibu Sumiat, doakan tolong. Kali ini hamba Tuhan ini butuh didoakan, ditopang. Benar Tuhan semua. Hampir mati, saudara. Kenapa saya bilang hampir mati? Teman saya kena COVID, sehat dia, 5 hari kena COVID, mati dia. Saya SMS saya waktu itu lagi pakai ventilator, saudara. Jadi apa yang saya mau katakan, saudara? Saya mau katakan sederhana. Fokus ke Kristus. Terus, maksud sekarang masih banyak masalah. Oh, banyak masalah menanti. Tapi apa yang saya kasih tahu? Walaupun saya nggak tahu jawabannya, fokus ke Kristus. Cari perkara di atas artinya apa? Bukan berarti kita jual harta kita, udah tunggu Yesus datang dari surga. Bukan, saudara. Sementara kita menunggu Kristus datang, kita fokus. Itu yang menolong. Makanya saudara, ketika kita ada masalah, carilah Kristus. Saya belajar dari Mama Juli ya. Saya salut. Ketika ada masalah, ya Tuhan, tolonglah dagangan saya laku. Wah, tak lama kemudian pembeli datang. Laku. Saudara, karena kita harus aplikasikan sederhana. Sesederhana itu. Ketika engkau ada masalah, jangan cari manusia dulu. Jangan cari orang dulu. Cari siapa? Kristus. Waktu kita cari Kristus, Tuhan tolong. Saya bersyukur, saudara. Ya, hari ini kalau saya bisa menyaksikan, saya mau katakan, next, kita harus jaga hubungan kita sama Kristus. Saudara, pernah nggak saudara sadar? Kristus itu sedang menunggu, saudara. Dia sedang menunggu, saudara. Dia ingin memberikan sesuatu kepada saudara. Tapi pernah nggak saudara sadar? Saudara terlalu sibuk. Bangun pagi yang saudara cari bukan Kristus. Saudara cari, kalau bagi ibu-ibu, cari panci. Cari peralatan masak, ya kan? Kalau bapak-bapak sudah cari pekerjaan, pada Kristus mau kasih berkat ini. Saudara, kita harus sediakan waktu, saudara. Setiap hari berhubungan dengan Kristus. Kristus itu adalah pribadi yang dapat mengembangkan hidup kita. Asalkan kita jangan jangan dikuasai oleh atau ditangkap oleh keegoisan hati kita. Kalau kita selalu berkata, aduh capek, bangun jam 5 pagi, males. Saudara, apa yang terjadi? Ketika saya tidak menyediakan waktu bersama Kristus, saya rasa kosong. Kenapa? Karena hati saya ini hanya bisa dipenuhi oleh Kristus. Tapi ketika saya menyediakan waktu, Kristus akan memimpin saya. Makanya itu saudara, waktu Kristus Anda utamakan, Dia akan menghibur Anda. Menghibur kita. Dia akan memulihkan Anda, memulihkan kita semua. Sehingga kita tunduk kepada Dia dan kita akan menemukan kebebasan yang dicari. Next. Suatu ketika saudara, ada seorang anak, ya. Anak ini ganggu papanya. Padahal papanya lagi mau siapkan khotbah. Wah, apa aja main, aduh macam mana nih. Jadi papanya bilang, nah nih, sekarang digunting, papanya pintar nih. Gunting
satu majalah, pasti anakku nggak tahu, dia bilang. Dia gunting-gunting. Kalau puzzle-nya gambar sesuatu pasti mudah. Ini puzzle-nya gambarnya apa? Tulisan, artikel. Wah, ini pasti susah kata bapaknya ya. Nih kasih, kamu susun. Begitu 5 menit anaknya sudah siap. Loh, macam mana kamu bisa menyusun? Ya saya tinggal balikkan aja, saya nggak fokus pada kata-kata. Saya fokus pada di balik artikel tuh. Rupanya di balik artikel tuh gambar apa Bapak Ibu? Gambar salib. Pantas, cepat sekali selesai. Akhirnya pendeta ini merenung. Wah, anak ini pintar ya. Pintar sekali ya. Dia tidak fokus pada kata-katanya, dia fokus pada gambar salib. Saudara, dalam hidup kita juga kadang-kadang banyak masalah yang hanya bisa kita selesaikan kalau kita fokus sama Kristus. Saudara, kenapa Tuhan izinkan? Saya setuju gambar itu ada di situ. Saya setuju sekali. Saudara tahu gambar apa itu di gereja kita? Yesus datang ke pernikahan di Kana. Tahu Kana, saudara? Tempat pertama kali Yesus buat mujizat. Saudara tahu gambar itu? Kalau saya lihat, senang kali saya foto di situ. Air jadi anggur. Saudara tahu nggak? Waktu saya melayani di sini, gereja ini sering dikatakan apa? Gereja miskin. Benar, saudara. Aduh, sedih, saudara. Tapi saudara ini dikasih Tuhan. Kenapa gereja ini bisa Tuhan ubah? Karena Tuhan kita, Tuhan yang kaya. Amin. Tuhan yang ajaib. Amin. Dia bisa ubah keadaan air jadi anggur. Saudara, saya waktu datang juga begitu, saudara, kasnya minus, jadi minum, saudara. Benar, saudara. Bendahara kecut-kecut. Tiap bulan, aduh gimana. Tapi saudara, saya punya Tuhan. Tuhan yang membuktikan buat jemaat ini. Lihat, seolah-olah Tuhan mau bilang begini sama kalian. Kita semua. Aku tahu kemampuanmu, tidak seberapa. Tapi jangan gantungkan pada kekuatanmu. Gantungkan pada aku yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga saudara tahu, sekarang kita bisa duduk tenang. Benar? Amin? Bisa nikmati. Itu kasih karunia. Itu berarti apa? Gereja ini sebagai momentum. Ketika Anda lihat gereja ini, Anda harus lihat. Kalau gereja ini saja, gedung ini yang tadinya 1 jadi 2, bisa pakai padahal uang tidak punya, Tuhan kirimkan. Kenapa untuk masalah hidup saya Tuhan tidak bisa tolong? Amin? Tuhan bisa tolong. Kalau ada satu pendeta yang berdiri di depan Anda, hampir mati, Tuhan bisa tolong. Kenapa kita semua nggak bisa Tuhan tolong untuk masalah hidup kita? Amin? Yang penting apa? Cari Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus, saudara. Kalau Anda cari manusia, Anda kecewa. Sama saya sekarang ini tidak mau cari orang. Saya cari Kristus. Ketika cari Kristus, engkau akan mengalami hidup Anda itu mujizat, penuh Anda nggak akan pernah bosan. Kenapa hidup Anda bosan? Karena Anda nggak pernah cari Kristus. Mari saudara, mari. Hari ini kalau ada masalah, anggaplah masalah itu sebagai panggilan dari Tuhan untuk menyadarkan, ketika ada masalah, aku harus datang sama Tuhan. Masalahku memang kelihatannya kau besar karena aku kecil. Tapi ada yang lebih besar dari kamu masalah. Tuhanku. Amin. Makanya mari teman-teman. Fokus cari Kristus. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Next. Sebagai penutup. Mari saudara kita renungkan. Supaya kita bisa mencari perkara di atas. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita tidak boleh digagalkan oleh legalisme yang bersifat duniawi. Dan yang kedua, kita perlu mengalami dibangkitkan bersama Kristus. Dan yang ketiga, kita harus fokus kepada Kristus. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa di surga. Kami Engkau sadarkan kembali bahwa Engkau Allah mengasihi kami. Engkau Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus segala dosa kami. Itu berarti kami jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang bersifat legalisme. Karena kalau kami tidak sadar Tuhan kami orang Kristen, tapi kami juga percaya tahayul. Pada Kristus sudah membebaskan kami. Segala penguasa di udara sudah ditundukkan di bawah salib Kristus. Itu berarti Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk kami tidak boleh terjebak dengan legalisme duniawi. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami sadar kami perlu dibangkitkan bersama Kristus. Kami perlu jadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, sehingga kami dapat berkata, sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Dan Tuhan, kami juga mau Tuhan, tolong kami supaya kami bisa berfokus sama Kristus. Kadang-kadang masalah selalu datang sehingga setan senang supaya kami sadar bahwa kami lemah dan kami akhirnya bergantung pada diri kami sendiri dan akhirnya kami binasa. Tapi Tuhan mau supaya kami tidak bergantung pada diri kami, tapi bergantung pada Kristus sehingga kami mampu mengatasi masalah-masalah yang ada di depan kami. Karena itu tolong kami Tuhan Yesus, agar kami dapat berfokus sama Engkau. Sehingga setiap masalah yang kami hadapi, kami tidak andalkan diri kami, tapi kami andalkan Kristus. Tolong setiap jemaat-Mu Tuhan kini kana, agar dapat mencari perkara yang di atas, sehingga hidup kami dapat diubahkan. Terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Ingatkan kami akan firman Tuhan ini, sehingga kami boleh dimampukan dan ditolong oleh Engkau. Apapun masalah hidup kami Tuhan, kalau hari ini kami belum menemukan jawaban, bukan berarti masalah itu tidak ada jawaban. Tapi dengan iman kami percaya Engkau sedang menyediakan jawaban yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bok Sukrif yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berbahagialah dan diberkatilah kita yang sudah mendengarkan, terlebih lagi yang melakukan dalam kehidupan. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari sama-sama kita mengangkat pujian penyembahan kita, Aku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku.
sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxa. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasih. Amin. Doa berkat. Mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, mari kita dukung visi gereja kita, doakan. Ialah satu-satu dalam 1 tahun, 1 orang yang sudah dimuridkan paling sedikit membawa 1 jiwa untuk diinjili dan dijadikan murid Kristus. Ya, doakan. Mari Bapak Ibu supaya Tuhan yang nyata dalam gereja kita. Lalu yang kedua, P2MI Distrik 1 mengundang kaum bapak-bapak ya, tanggal 13 Desember jam 7.30 malam via Zoom meeting. Ya, dengan pembicara Bapak Bishop David Utawi. Jadi bapak-bapak yang mau ikut silakan di grup boleh mendaftar ya. Lalu untuk Natal Pemuda Remaja, kita akan mengadakan ibadah Natal Pemuda Remaja itu hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 jam 19.30 di GMI Kana. Pembicaranya Bapak Pendeta Robi, temanya cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jadi bagi yang mau boleh mendaftar di grup ya, untuk kita sediakan sedikit souvenir. Lalu kemudian tidak ada antar jemput ya, jadi pemuda-pemudi remaja boleh datang sendiri. Dan kemudian hari ini juga jangan lupa ya, hari ini ada P2MI ya, jam 5 sore. Jadi bapak-bapak saya harapkan yuk jam 5 sore hari ini kita ibadah bersama. Demikian pengumuman. Apakah ada tambahan dari majelis yang lain? Tidak ada ya? Baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.